Dian Sinta dengan NPM 22220119. Di sini saya akan melakukan pengkajian tingkat berduka pada Nona A dengan tujuan untuk mengetahui tingkat berduka. Saya sudah membaca rekam medis, saya sudah mencuci tangan, dan saya siap bertemu dengan pasien. Baik, selamat pagi. Kedatangan Mbaknya ke sini ada perlu apa ya? Ada yang bisa saya bantu? Gini sus, teman saya kan habis ditinggal pacarnya. Teman saya itu jadi sering murung di kamar, dan dia tuh jadi jarang bersosialisasi di kampus dan di manapun. Setiap kali saya mengajak untuk pergi, dia tuh selalu nggak mau, dan saya perhatikan dia tuh juga jarang makan sekarang. Untuk kuliahnya dia juga sering tidak berangkat. Nah, dan itu mengganggu di perkuliahannya, jadi nilainya itu menurun. Bagaimana ya sus? Oke, baik. Kalau boleh tahu ini dengan Mbak siapa ya? Saya Mbak Ajeng. Oke, baik, benar. Perkenalkan, saya Rawal Zahra. Di sini saya bertugas dari pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang. Tujuan saya ke sini untuk melakukan pengkajian tingkat berduka, yang dimana tujuan ini untuk mengetahui tingkat berduka Mbak Ajeng ini setelah ditinggal pacarnya ya. Oke, baik. Untuk waktunya nanti sekitar 5-10 menit. Apakah bersedia? Baik, jika sebelum memulai pengkajian, apakah ada yang Baik, sebelum memulai pengajian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akan memulai pengajiannya untuk membersihkan waktunya. Baik, bersedia, saya akan melakukan pengajian ini. Waktunya, saya sudah menjaga privasi Mbak Firisa ya, hanya kita bertiga saja yang ada di ruangan ini. Baik, oke, untuk yang pertama, dalam sebulan terakhir, seberapa sering Anda merasakan kerindukan dan mendambakan? Jawabannya, hampir tidak pernah, jarang, terkadang, setiap hari, atau beberapa kali sehari. Setiap hari. Dalam sebulan terakhir, apakah kerinduan itu membebani Anda atau mengganggu rutinitas harian Anda? Jawabannya, ya atau tidak? Iya. Ya. Selanjutnya, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda dapat menerima kematian? Tidak ada kesulitan menerima kematian, sedikit kesulitan menerima kematian, beberapa rasa sulit menerima kematian, kesulitan menerima kematian, atau sangat kesulitan menerima kematian. Kesulitan menerima kematian. Dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain? Tidak ada kesulitan mempercayai orang lain, sedikit kesulitan mempercayai orang lain, beberapa rasa sulit mempercayai orang lain, kesulitan mempercayai orang lain, atau sangat kesulitan mempercayai orang lain. Kesulitan mempercayai orang lain. Dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda merasa pahit atas kematian? Tidak ada rasa pahit, sedikit rasa pahit hanya beberapa, rasa pahit yang nyata, atau rasa pahit yang sangat ekstrem. Rasa pahit yang nyata. Terkadang orang yang kehilangan orang yang dicintai merasa tidak nyaman untuk melanjutkan hidup mereka. Dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda merasa perubahan seperti misalnya mencari teman baru, mengejar minat baru akan sulit bagi Anda. Berubah tidak akan sulit, berubah akan sedikit sulit, berubah akan agak sulit, berubah akan sangat sulit, berubah akan sangat ekstrim sulit. Berubah akan sangat sulit. Dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda merasa hampa atau kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain? Tidak ada rasa hampa, sedikit rasa hampa, ada rasa hampa, ada rasa hampa yang jelas, ada rasa hampa yang ekstrim. Ada rasa jelas. Dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda merasa kosong dan tidak berarti tidak ada rasa kosong atau tidak berarti, sedikit ada rasa kosong atau tidak berarti, beberapa rasa kosong yang jelas, atau rasa kosong yang ekstrim. Rasa kosong yang jelas. Dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda merasa masa depan tidak memiliki makna atau tujuan? Tidak ada perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan, sedikit perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan, beberapa perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan, rasa yang jelas bahwa masa depan tidak memiliki tujuan,
rasa ekstrim bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Beberapa perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda gelisah atau mudah terkejut? Tidak ada perasaan, sedikit perasaan merasa gelisah, beberapa perasaan merasa gelisah, rasa gelisah yang jelas atau rasa gelisah yang ekstrim. Rasa gelisah yang jelas. Apakah kesedihan yang dirasakan berpengaruh pada kehidupan sosial, pekerjaan, atau bidang lain? Misalnya membuat Anda sulit melakukan aktivitas normal setiap harinya, ya atau tidak? Ya. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, apakah salah satu dari gejala di atas termasuk kerinduan atau dan setidaknya satu gejala dari kriteria berlangsung setidaknya selama 6 bulan? Jawabannya ya atau tidak. Ya. Baik, untuk Mbak Firisa, saya sudah melakukan pengajian tingkat berduga ya pada Mbak Firisa. Nanti saya hitung dulu. Baik, setelah saya hitung-hitung ternyata Mbak Firisa termasuk dalam kategori yang berduga yang rumit ya Mbak Firisa. Baik, sudah selesai ya Mbak Firisa. Saya sudah melakukan pengajian kepada Mbak Firisa. Tadi sudah saya bacakan hasilnya ya Mbak Firisa. Mbak Firisa tetap semangat ya. Baik, kalau begitu apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Mbak Firisa bisa pulang. Nanti setelah pulang Mbak Firisa bisa beristirahat. Mbak Firisa bisa melakukan aktivitas yang positif, melakukan aktivitas yang Mbak Firisa sukai. Baik, kalau begitu saya persilahkan. Terima kasih ya Sus. Baik, sama-sama. Pada hari ini saya sudah melakukan pengajian tingkat berduga pada Nona A. Didapatkan hasil Nona A sangat kooperatif menjawab pertanyaan dari kami. Saya sudah memberikan motivasi untuk melakukan hal yang positif pada Nona A untuk mengurangi tingkat berduga pada Nona A. Dan didapatkan hasil tingkat berduga pada Nona A adalah tingkat berduga yang sangat rumit. Baik, tanda tangan nama perawat Azharan Riyad Sinta.